Karena Tuhan bukan manusia sehingga dia bisa berbohong. Dia tidak bisa berbohong. Apa yang dia janjikan pasti dia genapi. Saudara, walau dosamu merah patma jadi putih seperti salju, jadilah kepada kita pada malam ini, amin. Tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Sekarang Tuhan ini sudah di sorga. Saudara bertanya, bagaimana menerima kesembuhan? Banyak hamba-hamba Tuhan yang dikaruniai Tuhan karunia menyembuhkan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan yakin memberitakan firman Tuhan mengenai kesembuhan dan keselamatan jiwa. Maka firman Tuhan berkata, Tuhan meneguhkan berita mereka dengan kuasa dan tanda ajaib dan kesembuhan. Amin. Lukas 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Berapa, saudaraku? 70. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya yang mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 9, dan sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, saya selalu berkata ini sudah akhir daripada akhir zaman. Apakah artinya? Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus akan datang kedua kali. Masih banyaklah, sekali lagi, masih banyak sekali jiwa-jiwa yang belum lahir baru. Itu sebabnya Tuhan memanggil kami untuk memberitakan kabar keselamatan. Lebih dari 40 tahun lamanya kami mengelilingi Indonesia ini, saudaraku, dan mengabarkan Injil Tuhan. Pemberitaan Injil yang kami sampaikan bukan dengan perkataan saja, tapi pemberitaan Injil yang kami sampaikan disertai dengan kuasa dan tanda ajaib, kesembuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Bahkan kami selalu mempraktekkan perletakan tangan, karena firman Tuhan berkata, tanda orang percaya. Kalau sudah ada orang percaya, ada tandanya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Jadi saudara yang percaya pada Yesus boleh mengusir setan dalam nama Yesus, dan setan mesti pergi. Tidak ada pilihan lain. Dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam namaku, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Bukan tangan saudara menyembuhkan, dalam nama Yesus menyembuhkan. Saudara, tempatnya di mana? Pijak di bawah kaki kita, dalam nama Yesus. Amin. Dan dia mesti pergi dalam nama Yesus, saudaraku. Kami laksanakan. Kemudian apa tanda yang lain? Mereka, anak Tuhan ini yang sudah lahir baru, akan meletakkan tangan di atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penginjil. Pendeta penginjil pasti, tapi anak Tuhan juga boleh meletakkan tangan atas orang sakit, lalu orang itu akan sembuh. Dan saudara yang nanti berdamai kepada Tuhan, di mana saudara berkata, ku terima engkau Tuhan ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, mari Tuhan Yesus masuk hatiku. Maka pada saat itu saudara lahir baru, jadi anak-anak Tuhan, saudara selamat. Dan tanda orang percaya, yaitu saudara boleh meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Haleluya.
Ini akan membawa penerobosan dalam pekabaran Injil. Tuhan tidak pernah mempersulit cara menerima keselamatan. Tuhan tidak pernah mempersulit bagaimana jalannya menerima kesembuhan. Semua saudara boleh mempraktekkannya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kisah 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita beroleh selamat. Hanya ada satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan sendiri, yaitu nama Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya kebenaran. Dialah satu-satunya hidup yang kekal. Yesus. Akulah jalan. Bukan agama Kristen. Akulah kebenaran. Bukan baptisan air. Yesus. Akulah hidup. Bukan perjamuan kudus. Yesus. Semua itu baik. Perjamuan kudus baik, saudaraku. Baptisan air baik, saudaraku. Saudara, baik, bagus. Dan memang harus kita ikuti, karena itu perintah Tuhan. Tetapi saudaraku, hanya Yesus yang bisa membawa saudara, menyelamatkan saudara, jalan saudara sampai ke sorga. Miliki Yesus pada malam ini, amin. Katakan apa yang saya katakan. Saya percaya hanya Tuhan Yesus jalan ke sorga. Hanya Tuhan Yesus kebenaran. Hanya Tuhan Yesus kehidupan. Saya percaya pada Yesus. Dan saya terima Yesus masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan saya, juru selamat pribadi saya. Maka sekarang saya sudah selamat. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Dosa ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Yesus sudah disengsarakan, supaya saudara tidak perlu disengsarakan lagi, saudara. Sebelum Tuhan Yesus mengangkat salib dari Yerusalem ke Golgota, Daud Romawi mengikat dia pada tiang, membuka jubahnya, membuka bajunya, mulai mencambuk dia 39 kali. Syah. Stop. Bukan dengan cambukan sebiji, tidak. Tapi satu pegangannya, 5 cabangnya. Dan di cabang-cabang itu diikatlah benda-benda tajam, tulang-tulang yang tajam, logam seperti pancing. Saudara yang kotor dicambukkan pada Tuhan Yesus. Tapi Yesus sanggup menahankannya. Firman Tuhan berkata, itulah dia bilur Yesus. Bilur Yesus jauh lebih dahsyat daripada kanker, tumor, sesak napas, ataupun stroke, ataupun kelemahan kita. Saudara, tanggungkan semua, dia tanggungkan semua, supaya saudara tidak perlu menanggungnya lagi, amin.
Kemudian dia mengangkat salib yang berat dari Yerusalem ke Golgota. Orang meludahi dia. Cih, dia katakan, kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu. Tapi dia diam saja, tidak membalas. Saudara, sampai dia tidak sanggup lagi dan jatuh ditimpa salib. Lalu saudaraku Simon dari Kirene, saudaraku, membantu dia mengangkat salib tersebut sampai ke Golgota. Diberikan mahkota duri kepadanya. Duri itu tajam, saudaraku. Kemudian dia mulai mengangkat salib. Di salib itu tangannya dipaku, kaki dipaku, bukan paku 2 inci, paling tidak pakunya sebesar tiang mie ini. Dapat menahan daripada tubuh Yesus, saudara. Menderita, itulah dia akibat dosa saya, ditanggung Tuhan Yesus. Karena sudah ditanggung Tuhan, saya tidak perlu menanggungnya lagi. Demikian juga saudara. Terimalah pada malam ini. Penuh dengan dosa manusia. Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapa, Bapa, ngapa engkau tinggalkan aku? Hancur hati Yesus, berpisah dengan Bapaknya. Memang dosa memisahkan kita dengan sorga. Itu sebabnya Yesus berpisah dengan sorga, supaya saudara jangan ada berpisah dengan sorga lagi. Untuk itulah Yesus datang. Yesus datang bukan membawa agama baru, tidak. Yesus datang membawa keselamatan jiwa. Yesus datang ke dunia ini membawa kesembuhan. Yesus datang membawa kehidupan. Yesus datang membawa hidup yang kekal. Terimalah.